semuanya ya ini. Tapi shock anafilaksis yang sering keluar nanti seumpama kalian OSCE itu adalah lebih ke arah shock anafilaksis. Kalau shock septic mungkin CBT aja mungkin ya. Harus maaf. Oke. Kita awali shock. Sebenarnya saya nggak perlu menjelaskan ini lagi, tapi saya spill sedikit bahwa shock itu adalah suatu manifestasi klinis dari apa? Sirkulasinya jadi gagal. Ketika sirkulasi gagal, maka penggunaan oksigennya menjadi tidak adekuat. Akhirnya, metabolismenya akan menjadi metabolisme anaerob yang pada akhirnya akan mengeluarkan zat asam laktat, kan gitu ya. Karena shock ini akan mengakibatkan morbiditas serta mortalitas yang tinggi pada pasien yang mengalaminya. Nih, jadi kalau dia gagal sirkulasi, maka oksigen dan nutrien ke jaringan juga akan gagal diangkut. Jadi shock itu adalah sindrom akut. Saya nggak perlu menjelaskan karena shock hipovolemik kalian sudah dapat. Tandanya apa nanti? Perfusi jaringannya menjadi tidak adekuat, terjadi hipoksia seluler, metabolismenya menjadi abnormal, dan terjadi kerusakan homeostasis mikrosirkuler. Umumnya keadaan ini berakhir dengan berkurangnya hantaran atau gangguan utilasi substrat sel ya, Recording in progress. normalnya berhenti. Saya rasa ini tidak perlu saya terangkan lagi. Ini mungkin kalian sudah di fisiologi, bagaimanakah sirkulasi mulai dari apa yang dimaksud dengan preload, kemudian afterload. Nah, itu hubungannya nanti dengan shock. Ya, saya nggak perlu menjelaskan karena kalian sudah dapat mestinya. Ya. Jadi nanti hemodinamik, kalian ngukurnya biasanya kan dilihatnya apa? CRT, tekanan darah. Tekanan darah itu sebenarnya dari apa sih? Dari cardiac output dan SVR, systemic vascular resistance. Cardiac output dipengaruhi oleh apa? Stroke volume dan heart rate. Makanya nanti kira-kira kalau shocknya masih terkompensasi, heart rate-nya jadi tinggi. Tujuannya apa inilah? Karena tekanan darah ini dipengaruhi oleh cardiac output. Supaya tekanan darahnya jadi stabil, maksudnya akhirnya cardiac output-nya juga normal, heart rate-nya jadi tinggi. Dan gitu. Kemudian stroke volume. Stroke volume dipengaruhi oleh apa? Kontraktilitas otot jantung, preload, dan afterload. Nah, ini yang bisa. Kalau seumpama shock hipovolemik, preloadnya rendah, ditambahi cairan. Kan gitu ya. Terus kemudian apa sih kalau shock anafilaksis? Dari mana sih sebenarnya dia hipotensinya? Nah, ini semuanya ingat ini. Ingat ini adalah prinsip dasarnya. Ya, ini cardiac output. Jadi stroke volume sama tadi dari preload, afterload, dan kontraktilitas miokard. Kemudian ada istilah lagi namanya delivery oksigen. Delivery oksigen ini dipengaruhi oleh cardiac output dan CaO2, kandungan oksigennya. CaO2 ini dipengaruhi oleh Hb dan oksigenasi. Oksigenasi adalah fraksi yang kalian berikan. Contoh, kalau di resusitasi neonatus itu kan ada FO2-nya berapa? 21%. Kalau kamu ngasih oksigen nasal 2 liter, itu setara dengan berapa persen? Itu yang dimaksud dengan oksigenasi. Hb ya dari darah lengkap. Jadi nanti akan dipengaruhi ketika shock delivery oksigennya akan rendah. Ini kalian lihat. Jadi ini adalah rumus dari delivery oksigen. Cardiac output CaO2 kali 10. Kemudian CaO2 dipengaruhi oleh Hb, oksigenasi, yaitu saturasi, nanti akan dilihat dari saturasi oksigen. Kemudian PaO2 ini dilihat dari BGA. Masih ingat kan komponen BGA? Nah, itu dilihat dari itu. Kalau kalian nanti mendapati ada anak bronkopneumonia katakan ya. Bronkopneumonia saturasinya bagus 96% atau 98%. Terus kemudian dia masih sesek aja. Kelihatan masih takipnu, masih retraksi. Hb-nya 9 atau 8. 8 lah. Hb-nya 8. Kalau dia karena defisiensi zat besi, 8 kan tidak perlu dilakukan transfusi. Tetapi kamu mau menaikkan delivery oksigen.
Nah, kan delivery oksigen adalah salah satu faktornya dipengaruhi oleh CaO2. Nah, kamu lihat loh, HB-nya ini saya mau menaikkan ini karena fraksi oksigen sudah 100 katakan ya. Mau menaikkan ini boleh ditransfusi. Tujuannya adalah itu. Akhirnya untuk menaikkan HB-nya adalah tujuannya untuk menaikkan delivery oksigen. Gitu. Nanti kalau di klinis, kalau oh ini kok habis sekian kok tetap ditransfusi ya. Harusnya bukan indikasi, tapi ternyata indikasinya adalah untuk menaikkan delivery oksigen. Kalau dengan kondisi tertentu. Hmm. Ini klasifikasi shock secara umum, ada hipovolemik yang kamu sudah pelajari, kardiogenik biasanya disebabkan oleh ada gangguan jantung ya, mungkin PJB kalau pada anak-anak atau PCR, shock obstruktif, distributif, dan disosiatif. Ini klasifikasinya kalau hipovolemik penyebabnya mungkin perdarahan, kalau bukan perdarahan bisa muntah, diare, luka bakar, KAD, udah paham semua ya istilah ini, sindrom nefrotik. Kalau kardiogenik apa? Disritmia, intoksikasi, dekompensasi kordis, asidosis ya. Kalau distributif apa contohnya? Termasuk yang nanti kita pelajari, shock septic, shock anafilaksis, intoksikasi obat kita tidak pelajari, gagal adrenal akut, mungkin kalian sudah diajari yang namanya CH. Kemudian shock obstruktif itu contohnya kalau ada kondisi emboli paru, tamponade jantung, dan pneumotorak. Kalau jenis shock disosiatif bisa karena keracunan, misalnya karena sianida dan anemia berat. Ini patofisiologinya secara umum, kalau shock tadi gagal sirkulasi, kalau sirkulasinya gagal maka delivery oksigennya akan rendah, sehingga akan mengakibatkan berkurangnya PaO2, maka menggeser metabolisme menjadi anaerob akan berubah menjadi asidosis laktat. Kalau dia asidosis laktat, pernafasannya bagaimana? Kan sudah diajari di shock hipovolemik. Silakan salah satu ngomong. Pernafasannya jadi apa? Tanda gampangnya kalau anak ini mengalami asidosis laktat. Pernafasannya apa tipenya namanya? Saya tanya karena banyak kasus, kayak kemarin ada dokter jaga, nggak tahu kalau itu ternyata pernafasannya kira-kira mengarah ke shock hipovolemik karena diare. Pernafasannya apa? Apa jenenge pernafasannya, Rek? Terus mau deh. Pernafasannya kusmol. Sudah pernah tahu? Silahkan kalian cari di video, pastikan banyak. Karena kalau tidak, akhirnya yang saya dapatkan ketika hmm, laporannya nggak jelas, pada akhirnya pasiennya jadi meninggal. Itu ya. Ini gambaran. Nah, ini gambarannya kalau shock hipovolemik, utamanya preloadnya akan turun. Kalau shock septic dipengaruhi oleh apa? Bukan karena preloadnya turun awalnya ya, tetapi karena dia infeksi, keluarlah di situ mediator-mediator proinflamasi. Mediator ini akan menyebabkan kebocoran kapiler, vasodilatasi, depresi otot jantung. Semuanya akan mempengaruhi ke preloadnya. Kemudian depresi otot jantung akan mempengaruhi kontraktilitas. Ketika kontraktilitasnya menurun, maka tekanan darah juga akan turun. Ketika preload turun, maka cardiac output akan turun. Ketika cardiac output turun, ada respon dari simpatiknya, terjadi vasokonstriksi, meningkatkan denyut jantungnya, meningkatkan kontraktilitasnya. Ya, kalau ini semuanya bisa, katakan dia masih bisa mengatasi, maka disebut sebagai shocknya kompensasi. Ada perbaikan, cardiac output dan tekanan darahnya normal. Yang bisa gampang kalian lihat, contoh yang perbaikan seumpama nih, seumpama ada pasien DSS gitu aja ya, DSS. Ketika kompensasi yang kalian lihat, sebenarnya dia mulai ada shock. Tapi ada mediatornya, ada bocor kapilernya, turun cardiac outputnya, tapi terus dia akhirnya melakukan mekanisme di dalam tubuhnya, ada vasokonstriksi, takikardi,
peningkatan kontraktilitas, tekanan darahnya tinggi. Itu adalah tanda sebagai shock yang terkompensasi. Ya, tekanan darahnya jadi tinggi. Ketika ini sudah tidak mampu dia, tidak mampu jatuh ke sini dia. Jatuh ada penurunan perfusi otot jantung, konsumsi oksigen otot jantung meningkat, cardiac output semakin menurun. Ditambah di sini ada iskemik jaringan. Fungsi sel juga akan menurun, kematian sel. Iskemik jaringan, pelepasan mediator kembali balik lagi ke sini, terjadi vasodilatasi, penurunan cardiac output. Kalau di sini berarti sudah dekompensasi. Jadi kalau kamu nanti mendapati orang sudah datang dalam kondisi nadinya lemah, tekanan darahnya turun, CRT-nya memanjang, itu berarti sudah masuk dalam stadium yang dekompensasi. Ya, itu. Sayangnya lebih tahunya orang-orang banyak yang sudah stadium dekompensasi. Kalau yang kompensasi masih belum terlalu kelihatan kan gitu ya kiranya. Ini ada 3 stadium berbeda. Tadi gambarnya kompensasi, dekompensasi, dan irreversible. Sekarang kita masuk ke shock septic. Shock septic, kalian harus tahu dulu apa itu SIRS. Sudah belajar SIRS? SIRS sudah? Halo, Arindo Kusuma, daripada kamu senyum-senyum, bisa kamu jawab. Daripada kamu kayaknya ngobrol gitu ya. Yang merasa namanya Arindo Kusuma, daripada kamu senyum-senyum, ngobrol. Sudah, apa itu SIRS? Duh, si ngomong aja, kamu nggak merasa namamu Arindo Kusuma? Yang merasa namanya Arindo Kusuma siapa? Kok senyum-senyum toh? Iya dokter. Ya silakan jawab. Apa itu SIRS? Kan sudah belajar. Duh, kok gak dijawab? Apa itu SIRS? Apa tanda dari SIRS? Kalian tidak akan bisa belajar soal shock septic kalau kalian tidak paham apa itu SIRS, apa itu sepsis, apa itu sepsis berat. Dan saya rasa bagian saya sebenarnya adalah shock septic. Kalian sudah dapat apa itu sepsis, apa itu SIRS, gitu kan? Sudah dapat kuliahnya kan? Saya hentikan kuliahnya? Saya hentikan kuliahnya? Karena kalian sepertinya tidak in atau gimana maunya? Saya hentikan. Selama ini kalian kuliah, apa yang kalian dapat? Sudah dikuliahkan kan SIRS? Saya tahu ada kuliahnya SIRS. Ada? Ampun, dokter. Iya, tinggal dijawab aja. Saya nggak suka kalau saya ngomong sendiri. Karena kalau saya ngomong sendiri sama seperti tadi. Yang namanya Arindo Kusuma tadi. Kan saya ngomong sendiri, kamu tak panggil-panggil sudah sampai berapa lama kamu senyum-senyum. Saya nggak tahu kamu lagi dengan siapa di situ. Tapi kalau kita lagi belajar, saya mohon mungkin, loh kamu senyum-senyum lagi. Arindo Kusuma, Arindo Kusuma, bisa kamu jawab kenapa kamu senyum-senyum? Kalau kamu tidak mau ikut kuliah, silakan keluar. Gak dijawab.
Dengar nggak kamu dengar saya ngomong? Dengar dokter. Iya. Kon- Kenapa kamu senyum-senyum? Kayak ngejek-ngejek gitu. dokter, mohon maaf. Kalau kamu nggak memperhatikan, lebih baik kamu keluar. Kalian siap kuliah atau tidak? Kalian siap kuliah atau tidak, saya tanya. Kalau kalian tidak siap kuliah, sekilas saya kasih, silakan baca sendiri, ngerti tidak ngerti, saya tidak lagi bertanggung jawab. Jawaban, ini saya stop share kok. Maunya apa terserah. Permisi dokter, udah siap dokter. Izin untuk menjawab yang SIRS tadi dokter. Itu respon inflamasi sistemik tubuh terhadap berbagai berbagai apa itu seperti infeksi ataupun yang non infeksi dokter. Kenapa kamu masih senyum-senyum? Kamu meremehkan. Jawaban, Dek. Jawaban. Saya terganggu loh. Kamu senyum-senyum meremehkan atau kamu lagi ngerasani saya di belakang? Buatan dokter, Kamu ngapain senyum-senyum? Dari tadi tak perhatikan kamu senyum-senyum terus. buatan dokter. Duh, tadi kamu ngapain senyum-senyum? Saya ngasih kuliah kamu senyum-senyum.
Lagi lihat apa kamu? Kan kamu sendirian. Tidak lagi di ruang kuliah. Ruang kuliahnya online. Kenapa kamu senyum-senyum? Yang lain on cam. Satu aja tidak on cam, saya hentikan kuliahnya. Silakan kalian baca sendiri. Saya kasih waktu 5 menit. Nggak on cam, saya berhentikan kuliahnya. Tuh, kamu senyum lagi kan? Arindo, kamu senyum lagi kan? Ketika saya bilang gitu, mengejek kamu. Buatnya dokter. Buatan apa nih? Rasa mau kan delok wajahmu dari sini? Saya kasih waktu 5 menit. Tuh, senyum lagi kamu. Terus apa itu sepsis? Apa itu sepsis? Kalau kamu sudah merasa jagoan senyum-senyum lah, aku tuh nih sok kabeh. Apa itu sepsis? Jawaban. Arindo, jawab apa itu sepsis? Lu jawaban. Kan udah diajari ya. Sepsis itu apa? Jadi dokter izin untuk menjawab. Sepsis itu reaksi tubuh yang yang ekstrim akibat dari suatu suatu Masa? infeksi dokter. Masa gitu? Duh, senyum-senyum lagi. Nabila Kotrunisa, Aisyah Fiko Khair, Heiza Helza Islami. Kenapa nggak on cam? Alia Fania, Salva, bisa ada yang jawab saya? Kenapa ini ada 5 orang tidak on cam? Kan saya sudah bilang. Tadinya sebenarnya saya kan santai-santai aja. Tapi gara-gara sikap temanmu yang tidak mengenakan, memantik saya untuk akan akhirnya bilang semua. Kenapa temanmu yang 5 tidak on cam? Siapa iki ketuanya? Siapa ketuanya? Iya dokter, Kenapa itu temanmu nggak on cam? mohon izin dokter sedang saya hubungi dokter. Kemana temanmu? Kalian harusnya berapa orang? Kalian harusnya berapa orang? Untuk totalnya 140 dokter. Heeh. Terus kemana? Yang 40, yang 36. Dan sekarang 105 dengan saya berarti kan 104. 104 berarti 36. Kemana? 36 kemana, Dik?